segala berkat-berkat yang terbaik, makanan, minuman yang kita boleh mengenyang, semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita percaya kalau Tuhan memberikan semua yang terbaik itu, Tuhan mau kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita boleh bersuka cita, beria-ria meninggikan anugerah Tuhan. Kita percaya keberadaan hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Tuhan katakan bahwa kalau Tuhan datang kedua kali, apakah Tuhan akan mendapati iman di bumi, iman umat-umat Tuhan di muka bumi, iman yang sempurna, iman yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa iman itu adalah perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Dan kita percaya kalau kita beribadah kepada Tuhan itu adalah bagian daripada iman kita. Dan segala apa bagian menjadi dalam ibadah itu adalah perbuatan-perbuatan kita yang kita berikan kepada Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu di rumah juga boleh bangkit berdiri. Sama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita masing-masing. Kita bawa setiap korban-korban kita masing-masing, persembahan-persembahan kita masing-masing. Setiap hati, pikiran, perasaan kita masing-masing kita mempersembahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ada Allah di tengah-tengah kita, bahwa kuasa itu nyata dalam kehidupan kita. Saat pagi hari ini kita mengenang pengorbanan Tuhan di kayu salib. Betapa besar ukur dengan pikiran kita. Kita adalah ukur dengan apapun juga. Sangat besar pengorbanan Tuhan. Dia gantikan kita yang seharusnya kita binasa, yang mati. Tapi dia gantikan, dia Tuhan, dia Raja, dia datang menggantikan kita, menggantikan karena dosa-dosa kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, kami semua dalam keadaan baik, dalam baik sukacita bisa menikmati berkat-berkat itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami ini kami persembahkan kepada Tuhan. Kami rindu setiap apa dalam kehidupan kami, pikiran kami, apa yang ada dalam hati kami, ucapan kami, semuanya memuliakan Tuhan, semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami memberikan pujian kami, bahan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau memberikan roh jiwa tubuh kami menjadi persembahan terus menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Kami percaya untuk bertata di atas puji-pujian kami. Engkau bertata di setiap penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulaikan ibadah kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau katakan tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan Engkau.
Terpujilah Kau Tuhan dan dahsyat. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Engkau layak dipuji, disembah di surga, di langit dan di bumi, karena Engkau lah Tuhan yang maha kuasa atas segala cipta. Maka seluruh umat-umatmu di seluruh penjuru dunia pada saat ini menyembah di hari yang kudus, di hari Minggu ini. Bahkan kami di tengah-tengah pelayanan di minggu itu, kami pun bersepakat memuji. Kami saat menginjakkan kaki kami di rumah Tuhan, kami percaya Engkau sudah melayakkan kami, Engkau sudah menguduskan kami. Perintah firman-Mu supaya umat-Mu beribadah kepada Tuhan. Kami sudah datang Tuhan, kami sudah menyiapkan hati pikiran, roh jiwa tubuh kami untuk memuji menyembah. Kuduskan semuanya kami, layakkan kami di hadirat. Kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan Dia. Biarlah seluruh roh jiwa tubuh kami persembahkan memuliakan, urapi Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesai. Urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan dalam sepanjang pelayanan ibadah sampai seluruh sejauh kami semua dalam mengurapi. Kalau masih ada umat-umat-Mu di rumah tengah berjalan, tibakan Tuhan. Bagi umat-umat-Mu semua yang menyaksikan bahkan mengikuti ibadah lewat online, Tuhan lawat mereka. Ada banyak orang-orang tua yang tidak bisa datang ke tempat ini karena masa tua mereka. Mereka yang bisa datang mengikuti ibadah online, Tuhan lawat mereka Tuhan. Kalau mereka lemah kuatkan, kalau mereka sakit sembuhkan. Bahkan mungkin ada yang terbaring di rumah sakit tidak bisa beribadah. Mereka mungkin hanya bisa mengikuti ibadah lewat online. Tuhan tuju juga, Tuhan lawati supaya mereka pun dapat bersukacita. Dan saat mereka memuji Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang disakitkan di dalam nama Yesus, supaya hari ini kami semua menikmati sukacita memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau saja ambil alih ibadah ini dari awal sampai selesai. Dan kami percaya segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat sudah tidak ada tempat. Karena sudah dikalahkan dan dihancurkan di dalam sejak dari dalam Yesus yang ada di tempat ini. Terpujilah Tuhan. Karena itu kami mulaikan habiskan ibadah kami dalam nama Tuhan yang luar biasa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mulaikan ibadah ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Haleluya. Saatnya mempersiapkan hati saudara untuk ditaburi firman Tuhan yang mendatangkan kekuatan, pengharapan, dan menjadi satu
momen di dalam kehidupan kita dari hari ini, besok, seterusnya. Mari sama-sama kita membuka kitab kita dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Coba lihat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 24. Kalau sudah dapat, untuk menghormati firman Allah, kalau tidak keberatan saya sebut kita sama-sama bagi-bagi. Lalu kita akan baca ayat ini secara responsorika, dan ayat yang ke-23, 24 kita baca bersama-sama. Saya mulai dalam nama Tuhan Yesus dengan judul di sana, ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh dari Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah sama-sama kita 3, 2, ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Puji Tuhan. Silakan dulu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah masuk di bulan September, dan bulan ini adalah satu bulan yang sudah diberikan oleh Tuhan masuk ke ber. Biasanya kita kalau sudah bicara kalau sebelum pandemi COVID-19 sudah bicara Natal. Tapi kita belum ke sana karena keadaan situasi membuat. Artinya beberapa bulan ke depan sudah kita akan melewati tahun ini. 8 bulan sudah kita lewati, masuk ke bulan ke-9. Kalau sudah gak lama, kita akan melewati tahun ini. Perjalanan bangsa Israel pun hal itu seperti itu terjadi. Tahun demi tahun mereka lalui, tahun demi tahun. Dan sampai pada puncaknya pun mereka mengalami satu keputusasaan. Itulah sebabnya kembali diingatkan oleh firman Allah pada saat ini. Ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesuslah kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Membuktikan bahwa kita ini ternyata tidak siapa-siapa, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kemah tabernakel Musa, bahwa kemah itu dibentuk 3 bagian. Luar, ruang suci, ruang maha kudus. Dan batas ruang suci dengan ruang maha kudus ada di sini, namanya tirak atau tabir. Dan setiap orang Israel beribadah, mereka duduk manis di ruang suci. Zaman itu hanya Imam Harun yang boleh masuk di tabernakel, ruang maha kudus. Dan mereka mendengar, dan di kakinya Imam Harun ini ada lonceng. Dia berjalan terus di ruang maha kudus, dia berjalan, bunyi lonceng. Dan kalau lonceng itu tidak bunyi, membuktikan bahwa Imam Harun sudah mati. Itulah sebabnya ketika Imam Harun masuk ke tempat ruang maha kudus, harus suci pikirannya, hatinya, hidupnya. Sedikit ada dosa, mati di tempat. Dan orang Israel tidak sembarangan untuk bisa bertemu Tuhan pada masa itu. Harus berdoa. Dan mungkin berjam-jam jemaat menunggu apa berita dari Tuhan. Tetapi di dalam Ibrani berkata, saudara-saudara, oleh darah Yesuslah yang membuat kita bisa masuk ke tempatnya kudusnya Tuhan. Haleluya. Kalau bukan karena darah Yesus, saudara dan saya tidak akan bisa menikmati hadirat Allah. Untuk mendapatkan hadirat Allah, untuk mendapatkan
Israel didengar, turunlah awan, embun masuk. Dan umat Israel bisa melihat itu, embun itu turun. Padahal ini tertutup, saudara, tertutup. Bukan terbuka, tertutup. Tapi mereka lihat embun turun, membuktikan hadirat Allah turun. Dan saya percaya, ketika saudara masuk dalam ruang Maha Kudus hadirat Allah, di batinmu harus merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Merasakan hadirat Tuhan. Jangan sampai kita datang beribadah tidak merasakan sesuatu. Harus ada sesuatu yang kita dapat. Sebab dikatakan di sana, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang ada keberanian. Dulu tidak sembarangan orang datang untuk menghadap Tuhan. Tidak sembarangan. Tapi puji Tuhan, oleh darah Yesuslah, dikatakan di sini, oleh darah Yesuslah, maka kita dapat masuk ke tempat kudus. Ada satu pujian berkata, aku masuk ruang Maha Kudus. Waktu saudara berdoa di tempat dudukmu, berdiri, waktu satu dibakar, engkau menikmati hadirat Allah. Disitulah engkau sedang masuk di ruang tempat kudusnya Tuhan. Engkau menikmati. Engkau nikmati dulu Bapak Ibu Saudara di bumi, baru engkau menikmati nanti di sorga. Bagaimana engkau merasakan suasana sorga? Bukankah dua Bapak kami berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Harus kita nikmati keadaan suasana sorga di bumi. Baca baik-baik dulu Bapak kami, jadilah kehendakmu Bapa di bumi. Bagaimana suasana bumi harus sama dengan suasana sorga. Ada ketenangan, ada damai, ada sukacita. Di mana saudara bisa dapat itu? Ketika Bapak Ibu Saudara menyembah. Itulah sebabnya dalam menyembah itu sungguh-sungguh supaya engkau menikmati hadirat Allah. Dan saat menikmati hadirat Allah, yang lemah dikuatkan, susah dibukakan, sakit disembuhkan. Dan itu dikatakan sana, karena ia telah membuka, dia buka jalan oleh darah Yesus. Saya berpikir andai kata Yesus tidak mati dan tidak menumpahkan darahnya untuk kita, maka kita akan beribadah di gunung. Kita akan beribadah tidak menikmati apa-apa, hanya liturgi. Tapi oleh darah Yesus, maka kita bisa bertemu. Maka waktu Yesus mati di kayu salib, tirai ini terbelah. Membuktikan semua manusia ciptaan Tuhan yang memanggil nama Yesus bebas untuk bertemu Tuhan. Bertemu Tuhan. Saudara tahu berapa itu tirai itu? Dan Alkitab katakan tabir, harus ada 100 orang untuk mengangkat tirai itu. Bilangin berapa beratnya itu tirai. Dan tidak bisa tembus pandang. Karena begitu beratnya, begitu tebalnya. Dan tidak boleh orang sembarangan masuk di tabernakel, ruang Maha Kudus. Tetapi oleh darah Yesus, maka kita bisa bebas, diputuskan, dikoyakkan lewat pengorbanan Yesus. Coba kita melihat apa yang dikatakan di dalam Ibrani. Mari, Ibrani pasal 9. Kita lihat di sana, Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 9 ayat 14. Kalau sudah dapat katakan amin. Mari kita baca 3, 2, ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yang setuju katakan amin. Percayakan saudara, ketika engkau masuk di rumah Tuhan, bahwa dosamu sudah diampuni. Ketika engkau masuk di rumah Tuhan, satu kata saja kau datang kepada Tuhan berkata, Tuhan ampuni saya, maka diampuni. Yohanes 1 ayat 1 ayat pasal 1 ayat 9
Dikatakan, ketika engkau mengaku berkata dosamu, maka dosamu diampuni. Dan kita melihat di sana, oleh darah Yesuslah menyucikan hati nuranimu sehingga engkau dapat beribadah. Ibadah kita itu akan sia-sia tanpa disucikan oleh Tuhan hati nuranimu. Sehingga pujian yang keluar dari mulut kita itu naik bagaikan ukupan. Saudara mungkin tidak melihat asap seperti Habel mempersembahkan asap, tapi engkau akan merasakan di dalam batinmu ada sukacita yang meluap-luap. Alkitab katakan, oleh darah Yesuslah menyucikan hati nuranimu dari perbuatan sia-sia. Saya nggak tahu, satu minggu ini adakah saudara melakukan perbuatan yang sia-sia? Tapi saat engkau masuk di rumah Tuhan, saat engkau dalam beribadah, Alkitab katakan, disucikan hati nuranimu dari perbuatan sia-sia supaya dapat beribadah. Kalau saya dan saudara diampuni dosamu, disembuhkan sakitmu, diberkati hidupmu, hanya satu tujuan Tuhan, agar engkau beribadah kepada Dia. Tidak lain, tidak bukan. Tidak lain, tidak bukan penampilanmu, bukan hebatmu, tapi hanya satu yang dia minta, agar engkau beribadah. Saudara tahu bagaimana perjuangannya Tuhan untuk menolong Israel? 600.000 laki-laki, kurang lebih sekitar 3 juta. Mereka semua sudah rata-rata putus asa. Kerja Romi terus dipaksa, dianiaya. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, dan Musa waktu itu berkata, Tuhan, bagaimana saya bisa menyampaikan firman-Mu kepada mereka? Mereka semua sudah putus asa. Mereka semua sudah tidak mau, karena mereka tahu siapa saya. Tapi Tuhan berkata, aku mau umat Israel dengan tangan yang kuat akan keluar dari rumah perbudakan. Tuhan mau supaya kita di tengah-tengah dunia, lihat sekarang Bapak Ibu Saudara, kita bagaikan di Mesir, ditindas, dianiaya, kadang-kadang sampai pikiran kita oleh pandemi COVID-19. Kalau bangsa Israel oleh Firaun, membuat mereka putus asa, membuat mereka sepertinya menganggap Tuhan tidak ada. Tapi begitu besar kasih Tuhan, sekalipun Israel sudah putus asa karena tekanan, karena aniaya, karena mengalami keadaan yang sulit, sama seperti sekarang. Berapa banyak orang sekarang putus asa karena pengaruh pandemi COVID-19, di tengah pekerjaan, di tengah usaha, di tengah ekonomi, di tengah-tengah penyakit. Itu bagaikan ribuan tahun yang lalu ketika Israel di Mesir. Tapi baca Keluaran pasal 3, pasal 4, pasal 5, tadi pagi kami baca pasal 7. Allah katakan, aku akan keluarkan mereka dari tekanan, paksaan, dari siksaan di Mesir. Aku akan keluar. Kalau Firaun menahan mereka, maka tanganku yang kuat akan menolong. Sekalipun mungkin dunia sedang dilanda tekanan oleh pandemi, kalau tangan Tuhan yang kuat akan mengeluarkan kita dari COVID-19. Haleluya. Amin. Bukan buat jaga kita, tapi tangan kuat. Pada saat itu Musa sudah putus asa. Pada saat itu Musa sudah menyerah, angkat tangan, saya tidak mampu Tuhan. Sebab seluruh Israel sudah tidak berdaya karena paksaan itu. Saudara tahu bagaimana kekuatan Firaun menahan orang Israel supaya jangan keluar dari Mesir. Tangan Tuhan yang lebih besar dipaksakan lewat 10 tulah. Maka menyerahlah Firaun, silakan keluar aja. Dan saya terlalu yakin di zaman sulit ini, begitu dunia mengelilingi dengan berbagai masalah, dengan berbagai penyakit, dengan keadaan ekonomi sulit, tangan Tuhan yang kuat yang akan memaksa mengalahkan supaya seluruh sidiki dan jemaat dan kita semua keluar dari masalah itu. Haleluya, keluar. Tetapi jangan lupa, tujuannya hanya untuk supaya saudara dan saya beribadah. Tidak lain, tidak bukan. Maka itu saya katakan, ibadah itu sangat berguna. Jangan anggap itu biasa ibadah. Jangan anggap itu biasa, ya di atas tidak. Tapi anggap ibadah, ya di atas ya. Haleluya. Ini
Ibadah itu sangat dahsyat, saudara. Bisakah saudara menjamin seumur hidup saudara tidak sakit? Bisakah saudara menjamin bahwa saudara tidak pernah mengalami kekurangan? Bisakah engkau menjamin bahwa seumur hidupmu keuanganmu akan mantap? Bisakah engkau menjamin bahwa pekerjaanmu selamanya akan langgeng? Tapi bisa terjamin itu bila engkau datang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibadah itu dikatakan 1 Timotius mengandung satu janji selama kita ada di bumi. Dan nanti setelah kita meninggal atau kita pun masih hidup diubahkan dan Yesus datang kedua kali, janji yang kedua kita diberikan tempat yang dimana Yesus berada, kita berada. Maka dikatakan Ibrani, dengar baik-baik. Ibrani pasal 9 dikatakan supaya umatku supaya beribadah kepada Allah yang hidup. Lihat baik-baik, beribadah kepada Allah yang hidup. Bukan beribadah kepada Allah yang mati. Banyak orang beribadah kepada Allah yang mati. Tahu Allah yang mati? Pekerjaanmu. Engkau jadikan itu jadi Allah. Kesibukanmu di hari Minggu, engkau jadikan itu jadi Allahmu. Tapi Alkitab berkata, supaya engkau beribadah kepada Allah yang hidup. Itulah sebabnya jangan, sekali lagi saya katakan, sebagaimanapun saudara, kecuali sudah sekarat tidak bisa jalan, engkau tinggal menyaksikan ibadah lewat online. Itu pun ibadah. Itu pun ibadah. Hari ini ada dalam catatan saya berapa orang yang sakit, yang tidak bisa beribadah. Tapi semoga mereka bisa melihat dalam ibadah online. Di sisi lain sedih. Di sisi lain sedih. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, selagi kakimu masih bisa melangkah, engkau datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Kecuali yang sudah lanjut usia karena pandemi. Tapi selagi engkau masih kuat. Dan Tuhan berkata, baca baik-baik Bapak Ibu Saudara di rumah, Keluaran pasal 3, pasal 8, saya ulang sekali lagi pasal 7. Alkitab katakan, di tengah-tengah keputusasaan Israel, maka tangan Tuhan memaksa Firaun agar umat Israel keluar. Dan Tuhan berkata, engkau tidak punya hak untuk memperbudak umatku itu, kata Tuhan. Sebab itu umat ciptaanku. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, merasakah saudara bahwa darah Yesus sudah menebus saudara sehingga saudara menjadi umat ciptaan Tuhan? Haleluya. Tuhan berhak, saudara. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan punya otoritas untuk hidupmu. Itu darah bukan darah sembarangan, bukan darah domba, bukan darah sapi lembu, tapi darah Yesus. Coba saudara, beranikah saudara menumpahkan darah habis? Kalau datang PMI, Palang Merah Indonesia, diambil darahmu semua untuk menolong orang lain, mau? Paling cuma berapa sisi? Itu pun akan dibalikin dengan dikasih vitamin, kacang hijau dan sebagainya. Tapi ini semua darah Yesus tertumpah ke tanah, di mana tanah yang dikerjakan manusia penuh kutuk. Sehingga lewat darah itu Allah mengangkat, dijadikan Yesus jadi terkutuk, agar kita yang tadinya orang terkutuk, agar kita jangan menjadi terkutuk. Haleluya. Yesus tergantung di kayu salib, dijadikan jadi kutuk. Kata Alkitab, supaya kita oleh perbuatan nenek moyang kita yang rata-rata penyembah berhala dari suku manapun, dia angkat saudara. Maka dikatakan oleh firman Allah, sekali lagi saya baca, oleh darah Yesuslah yang mempersembahkan darahnya yang dikatakan tak bercacat, menyucikan. Ingat baik-baik hati nuranimu sekarang, apalagi setelah nanti engkau memakan tubuh Tuhan, minum darah Yesus, maka saat itu hati nuranimu sudah bersih. Karena itu setelah pulang dari sini, jangan kotori hati nuranimu. Jangan kotori. Sebab pepatah firman Allah berkata, 2 Petrus katakan,
Jangan kita seperti maaf 1000 kali maaf. Seperti anjing kembali kepada muntahnya, kata firman Allah 2 Petrus. Babi kembali ke kubangannya. Itu peribahasa. Dalam artinya, ketika kita sudah dicucikan oleh darah Yesus, jangan dosa yang kita sudah muntahkan kita makan lagi. Jangan hidup kita sudah dibersihkan oleh perjamuan yang kudus kita kotori lagi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu minta ampun lagi. Jangan. Hari ini Tuhan membersihkan kita semua oleh darahnya. Haleluya. Karena itulah dikatakan oleh firman Allah lewat apa yang dikatakan di sana ayat pada Ibrani pasal 10 ayat 21, kita mempunyai seorang imam sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Tuhan. Nah, kalau kita tahu rentetan-rentetan tadi, tujuan Tuhan membuat kita beribadah adalah supaya kita menjadi umat yang berkenan. Maka hari ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang kita lihat di sana. Ada 4 hal yang kita lihat setelah kita disucikan oleh darah Yesus, setelah kita dibasuh dari hati nurani yang jahat. Kadang-kadang kita suka dalam berpikir pun, mindset kita itu suka salah. Ya, itu yang pernah terjadi di Mesir. Mindsetnya orang Israel menganggap Tuhan itu kejam. Tuhan biarkan kami 400 tahun di Mesir, dianiaya, dipaksa kerja rodi. Bapak-bapak dicampuki, yang menjadi mandor, yang menjadi pekerja dicampuki oleh semua pasukan-pasukan Firaun. Mereka marah kepada Tuhan pada masa itu. Di mana ayahnya Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang kita menderita. Siang malam kita berdoa, tidak ada pertolongan. Siang malam kita berdoa, tapi akhirnya Tuhan tergugah hatinya. Itulah sebabnya Tuhan katakan, Musa, engkau kembali. Waktu itu Musa ada di Midian, udah 40 tahun. Musa, tolong. Tidak bisa saya Tuhan, tolong engkau pergi kembali ke Mesir. Tahan semua umatku itu, supaya mereka kembali ke tanah Kanaan. Kita sedang berjalan menuju Kanaan, Yerusalem baru. Di tengah perjalanan kita menghadapi banyak tantangan, tapi Tuhan kirim Yesus menjadi penolong saudara. Dan Yesus naik ke surga, Dia kirim Roh Kudus untuk memampukan saudara, advokasi, membela setiap masalah saudara. Dan dikatakan di sana, Dia lakukan semua itu. Dikatakan sini dalam Ibrani pasal 10, Dia imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dikatakan telah membuka jalan baru. Mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, saya sudah berdoa, sepertinya tertutup jalan untuk hidupku, tertutup jalan untuk pekerjaanku, tertutup jalan untuk usahaku. Tapi lewat September tanggal 6 hari ini, Alkitab berkata, Allah membuka jalan baru bagimu. Haleluya. Asal engkau memiliki 4 hal, itu kita boleh cerna. 4 hal. Yang pertama, marilah kita, ayat 22, marilah kita menghadap hadirat Tuhan. Menghadap Tuhan, hati yang tulus. Haleluya. Itu yang pertama. Sehebat apapun saya berbicara di sini, saudara yang meresponi. Saudara yang meresponi. Dan Tuhan mau supaya kita menghadap Tuhan lewat memuji menyembah Tuhan tadi, lewat mendengar firman Tuhan. Karena itu fokuskan dirimu untuk dengar firman Tuhan, supaya sebentar pula ada sesuatu yang kau terima dari Tuhan, sehingga apa yang kau alami 1 minggu ke depan, engkau tidak putus asa, engkau tidak kecewa. Yang pertama, marilah menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Hati tulus itu adalah ikhlas. Hati yang tulus itu sungguh-sungguh. Hati yang tulus itu bersih hatinya. Dan hati yang tulus itu tidak ada pura-pura. Saya percaya di sini kita beribadah tidak ada pura-pura. Haleluya. Pura-pura tepuk tangan, pura-pura nyanyi, enggak ada. Di sini kita adalah hati yang sama, perkataan dengan hati. Itulah menghadap Tuhan. Hati yang tulus. Daud pernah berkata kepada Salomo, hai anakku,
supaya engkau berhasil menjadi raja, supaya engkau diberkati berkelimpahan, supaya kerajaanmu kokoh, hidupmu diberkati, imanmu bertumbuh, hidupmu berkenan di hadapan Allah. Kata Daud kepada anaknya Salomo, marilah engkau beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Hati yang tulus. Saudara boleh baca itu nanti di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Hati yang tulus. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia saya berkata begini, Daud menasihati anaknya Salomo, anakku, engkau harus mengabdi kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Sebab Tuhan tahu semua pikiranmu. Tuhan tahu apa keinginan hatimu. Di tempat dudukmu, engkau boleh melihat ke saya, engkau boleh mendengar firman saya sampaikan, tapi dalam pikiranmu, dalam hatimu, saya tidak bisa lihat. Tapi saat engkau tulus, maka dalam pikiranmu, apa engkau sedang hadapi besok, apa engkau sedang menghadapi minggu-minggu terakhir ini, maka Dia tahu pikiranmu. Haleluya. Tahu isi hatimu. Maka dikatakan oleh Tuhan, hai Salomo, rela hatilah engkau datang beribadah, tulus ikhlas engkau datang beribadah. Sebab Tuhan tahu apa yang ada di pikiranmu. Tuhan tahu apa dikatakan, apa yang keinginanmu. Di sini kita banyak keinginan. Haleluya. Ingin maju, ingin berhasil. Ingin anak-anak kita tidak ada yang putus sekolah. Tamat SMP, ingin SMA, SMK, tamat SMK atau SMA ingin kuliah. Ingin semua. Dan kita semua ingin tua, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Itu keinginan. Dan itu tidak dosa, selama itu sesuai dengan firman. Dan bagaimana supaya keinginan-keinginan ini, apa yang ada di pikiran? Suami belum tentu tahu apa yang di pikiran istrinya. Istri belum tentu tahu apa yang di pikiran suaminya. Tapi Yesus dia tahu apa yang ada di pikiran kita. Haleluya. Nah kalau itu kita tahu, maka resepnya saudaraku tidak repot, tidak sulit, asal saja kita beribadah dengan tulus, ikhlas, tidak pura-pura. Maka Tuhan sanggup menolong apa keinginan hatimu. Haleluya. Banyak. Karena itu jelas dikatakan, itulah sebabnya maka dikatakan oleh firman Allah kembali kepada Ibrani tadi, marilah kita beribadah dengan hati yang tulus. Mari coba kita melihat di dalam Mazmur pasal 7. Mazmur pasal 7 ayat 11. Kita baca juga bersama-sama. Mazmur pasal 7. Mazmur pasal 7 ayat 11. Ya, Mazmur pasal 7 ayat 11. Mari, sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 7 ayat 11. 3, 2, ya. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Ketulusan itu dibutuhkan. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tulus datang ke Tuhan, sehebat apapun COVID-19, Tuhan lebih hebat dari segala-galanya. Haleluya. Tangan Tuhan terangkat untuk menyelamatkan Israel dari tangan kuat daripada Firaun. Ada kekuatan Firaun dengan pasukannya. Lalu Tuhan berkata, hei, engkau tidak ada apa-apanya Firaun. Engkau akan lihat kekuatan tanganku, kata Tuhan. Tahu saudara, dia coba tindas semua umat Israel. Bukankah sekarang ini banyak tertindas umat-umat Tuhan oleh karena masalah, oleh karena penyakit, oleh karena keadaan ekonomi? Banyak yang tertindas. Kalau kita mungkin mengadakan survei, berapa banyak hari ini yang putus asa? Tapi saya bersyukur saudara datang ke rumah Tuhan, supaya keputus asaanmu dapat dibebas oleh firman Tuhan, dapat dihibur oleh Roh Kudus. Haleluya. Di saat engkau menyembah Tuhan, di saat engkau memanggil nama Allah yang hidup, maka disitulah engkau dapat kelegaan.
Bukankah dikatakan Matius? Mari saudaraku, siapa yang dapat baca? Mari, Matius pasal 11, apa dikatakan? Matius pasal 11 ayat 28. Tolong siapa dapat baca? Matius 11 ayat 28 kata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus 29. Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Tuhan memberkati. Percayakah Bapak Ibu Saudara firman ini? Semua yang berbeban berat, 400 tahun umat Israel sudah letih. Bukan lagi letih, tapi sudah putus asa. Saya baca itu di Keluaran pasal 3. Tapi Tuhan berkata, Musa, engkau harus datang. Keputusasaan mereka itu sudah sampai ke surga. Putus asa. Dan sampai mereka berkata, lebih baiklah kami mati daripada kami terus menderita seperti ini. Saudara bisa bayangkan orang putus asa itu gimana ya? Setitik pun sudah tidak ada harapan. Kalau boleh segera dia akan mati. Dia tidak pikir lagi surga dan neraka. Yang penting mati. Itu orang yang sudah putus asa. Di puncak keputusasaan. Tapi sebelum mereka mati oleh karena putus asa, Allah datang dengan kekuatan tangan yang kuat itu. Hari ini, sebelum saudara masuk ke puncak putus asa yang paling puncak, dengar baik-baik kata firman Allah. Marilah kepadaku semua kamu yang merasa sudah letih. Ada di sini sudah merasa letih hidup ini. Marilah, bukan kepada saya, kepada Yesus yang berbeban berat. Hanya Dia yang memberikan ketenangan dalam batin. Haleluya. Memberikan sentosa. Pendeta tidak bisa memberikan ketenangan. Nabi tidak bisa memberikan ketenangan. Yesus yang memberikan ketenangan, saudara. Kan itu harus segera datang. Harus datang. Karena di dalam kita beribadah itu, disitulah kita menikmati hadirat Allah. Di dalam kita memuji Tuhan. Bukankah dikatakan dalam Mazmur, Allah duduk di atas puji-pujian. Allah mencari orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam engkau menyembah, di situ hadir Tuhan. Dan saat Tuhan hadir di situ, maka Dia tahu apa yang ada di pikiranmu, apa yang ada di hatimu. Maka kalau engkau mengalami galau, susah, Dia bebat hatimu. Dia berikan engkau pengharapan. Dia berikan engkau ketenangan. Dan dikatakan Alkitab, Dia berikan engkau masa depan yang penuh harapan. Asal datang beribadah dengan tulus. Itu pertama. Yang kedua, engkau memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat. Engkau tidak boleh pelin-pelan. Hari ini iman kuat, besok lemah. Hari ini imanmu stabil, besok berubah. Tapi maunya Tuhan imanmu terus makin hari makin maju. Sebab ingat, seperti apa kata di Pak Abe, katakan WL, Allah akan datang pada hari yang kedua kali mencari orang-orang yang beriman. Masihkah kondisi imanmu sekarang masih kuat? Atau sudah mulai down karena masalah? Apakah sudah mulai menurun? Yang tadinya 100% sudah menjadi 40%. Tapi Alkitab katakan, engkau harus berdiri kuat dalam iman. Mari kita baca 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Haleluya. Tuhan tidak mau kita menjadi umat yang cengeng, tapi Tuhan mau kita menjadi umat yang kuat. Umat yang kuat. 12 pengintai disuruh oleh Musa
menguasai tanah Kanaan. Artinya mereka sudah melihat itu tanah Kanaan, sudah melihat, tinggal menyeberang. Maka Musa mengutus 12. Yang 10 daun, yang 10 ciut. Ketika melihat di kanan itu orang tinggi besar, mungkin 2 meter lebih, tegak gagah perkasa. Orang-orang raksasa, mereka lihat. Yang 10 melihat, yang 2 juga melihat, 12 melihat. Tapi begitu dilihat itu raksasa, yang 10 berkata, tidak mungkin, Tuhan bohong. Tidak mungkin kita akan janji yang dikasihkan Tuhan di tanah Kanaan. Itu musuh yang besar. Tapi 2 kuat imannya, 2 semangatnya kuat. Tahu siapa namanya? Haleluya. Ada yang tahu? Yosua dan Kaleb. Apa kata Yosua dan Kaleb? Kita pasti menang. Tuhan yang berjanji bahwa kita sampai di tanah Kanaan. Kita pasti sampai. Lalu mereka menghadap, 12 menghadap Musa. Yang 10 kata, Musa, sudah masa muluk-muluk. Itu janji Tuhan, tinggal janji doang. Lihat musuh kita besar. Gak mungkin. Lalu yang 2 katakan, saudara yang 10, 2 banding 10. Tapi 2 menang. Karena apa? Semangat. Karena kuat iman. Kita pasti sampai di tanah Kanaan. Dan buktinya sampai mereka di tanah Kanaan oleh perkataan 2 orang. Alkitab katakan, di mana ada 2-3 orang bersekutu, bersehati, memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Masihkah ada kesehatan? Haleluya. Khususnya 2 itu suami istri. Suami istri. Dalam Matius 18, di mana 2 saja, saudaraku, sangat Tuhan memperhatikan. Yosua dan Kaleb dibanding dengan 10 menang 2. Kenapa? 2 ini sehati, 10 gak sehati. Hari ini saya mengajak saudara supaya jadikanlah hidupmu sehati datang menghadap Tuhan. Saling mendorong. Kalau suami lemah, mari istri dorong suamimu supaya suamimu kuat datang ke Tuhan. Kalau istri lemah, mari suami dorong istrimu supaya datang kepada Tuhan. Karena apa? Di dalam ibadahlah ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Baca baik-baik itu nanti di rumah 1 Timotius. Di dalam ibadahlah ada janji. Di bumi diberkati. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu bukan berhasil. Dimanapun engkau bekerja, di perusahaan manapun engkau bekerja, apa yang kau usahakan dibuatkan Tuhan berhasil. Karena engkau ada di dalam ibadah. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, jangan anggap remeh ibadah. Jangan anggap sepi ibadah. Jangan anggap hari ini saya absen, minggu depan masih ada. Hari ini engkau beribadah, hari ini engkau dapat upah. Kalau besok terjadi sesuatu sementara engkau tidak ibadah, apa yang akan terjadi? Bisakah kita menjamin hidup kita 1 minggu aman? Tapi saya percaya kalau engkau dan saya ibadah, Allah sanggup menjamin. Mau tahu ayatnya? Baca baik-baik. Keluaran pasal 23. Siapa yang dapat baca? Baca baik-baik itu. Keluaran 23 ayat 25. Apa dikatakan saya? Keluaran 23 ayat 25. Dengan kencang, silakan. Keluaran pasal 23 ayat 25. Ada temukan? Silakan. Ada? Keluaran pasal 23 Ya. ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu Amin. dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkat. Itu firman, saudara. Firman. Yakinkah saudara bahwa itu firman? Haleluya. Firman jelas berkata, perkataan Tuhan ini bukan perkataan Nabi, bukan perkataan gembala. Kamu harus, kata harus tidak boleh tidak. Kata harus tidak ada alasan, kecuali karena sekarang. Karena sekarang tidak bisa bangun dari tempat tidur. Atau karena sekarang pandemi orang-orang tua masih di rumah. Tapi mereka pun tetap ikuti ibadah online. Alkitab berkata, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, baru ada tindak lanjutnya, baru
Roti makanan itu apa? Pekerjaanmu. Air minumanmu itu adalah ketenanganmu. Ketenanganmu. Dan menjauhkan COVID-19 dari tengah-tengah keluargamu. Haleluya. Zaman dulu disebut penyakit sampar. Dalam Mazmur 91, saya sudah pernah khotbahkan itu. Ketika mereka bermalam dengan Tuhan, maka penyakit sampar yang busuk itu akan dihalaukan Tuhan. Itu baca baik-baik, ya. Mazmur 91. Dulu disebut penyakit sampar yang busuk. Sekarang disebut pandemi COVID-19. Ini ibadah. Makanya dikatakan kenapa sampai dikatakan Ibrani 9:14, aku menyucikan hati nuranimu agar engkau beribadah kepada Allah hidup. Beribadah kepada Allah hidup. 6 hari sudah Tuhan berikan kita bekerja, cari nafkah. Tuhan hanya minta 2 jam mungkin untuk memuji Dia. Dan kapan kita bisa memuji Tuhan full hari-hari Minggu? Kalaupun bisa engkau memuji Tuhan di kantormu, mungkin hanya berapa menit karena engkau bekerja. Mungkin engkau bisa memuji Tuhan di mobilmu, mungkin hanya berapa menit karena engkau ada di mobil. Tapi di rumah Tuhan, khusus 2 jam paling lama, engkau gunakan itu untuk memuji Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya maka Tuhan katakan Dia sucikan hati nuranimu, Dia berkati engkau adalah supaya tujuannya beribadah. Dan kedua, agar imanmu kuat. Sebab jelas dikatakan tanpa iman saudara tidak bisa bertemu Tuhan. Tanpa iman. Saya akan bacakan itu Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tanpa iman. Jadi saudara, selain hati yang tulus, engkau juga harus punya iman yang kuat. Jangan iman kaleng-kaleng, saudaraku. Haleluya. Amin. Tahu iman kaleng-kaleng? Sekarang berbunyi, besok enggak. Iman yang kuat. Walaupun ada himpitan, ada gesekan, ada mungkin hinaan, ada mungkin orang mungkin mengencet hidupmu, tetapi tetap engkau berdiri kuat. Itu iman yang kuat. Sebab Alkitab berkata di sini, tanpa iman engkau tidak bisa melihat Tuhan. Engkau tidak bisa merasakan hadirat Allah. Mari kita baca bersama-sama Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Mari. Ya. 3, 2, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berbalik kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Iman itu bahasa Yunani pisteo. Orang yang bersandar kepada Tuhan. Orang yang meyakinkan dirinya full kepada Tuhan. Itu orang beriman. Maka dikatakan dalam Lukas pasal 18, adakah orang yang dicari Tuhan nanti beriman? Lalu diambil satu kelas yang paling kecil. Kalau ada aja imanmu sebesar biji sesawi tapi kuat. Gak usah bicara sebesar gedung ini. Sebesar biji sesawi saja, asal kuat, asal power. Tahu biji sesawi? Jatuhkan dan poin di atas kertas yang putih. Begitu tek, satu titik, itulah sebesar itu biji sesawi. Tapi ketika dia ditanam di tanah dan bertumbuh, dia subur. Alkitab berkata, ketika dia sudah bertumbuh besar, maka burung-burung di sana bersarang. Imanmu yang kecil tapi kuat kokoh, maka engkau menjadi pujaan-pujaan orang karena imanmu menjadi satu figur, menjadi contoh seperti imannya Abraham. Apapun menggoncangkan Abraham, tidak goncang imannya. Itulah poin kedua, Bapak Ibu Saudara, harus memiliki iman yang kuat. Coba kita lihat Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 16. Saya akan bacakan. Roma pasal 1 ayat 16. Dikatakan begini. Roma pasal 1 16. Sebab aku mempunyai keyakinan
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Percayakah hari ini? Haleluya. Jangan sampai kita sudah ada di rumah Tuhan 2 jam tapi kita gak percaya firman. Tapi saya berdoa, saya yakin semua saudara dan saya semua kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidupnya. Iman yang kuat. Sehebat apapun masalah, tetap kuat berdiri iman. Sehebat apapun terpaan, hampaan, datang terus kuat dalam iman. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan sana. Yang ketiga, kita sudah dibersihkan dari yang jahat dengan air yang murni. Itu dalam Ibrani tadi kita baca. Ibrani seulang kembali. Dalam Ibrani pasal 10 dikatakan begini. Karena itulah marilah kita menghadap Tuhan dengan hati tulus, keyakinan iman yang kuat. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, tubuh kita telah dibasuh oleh air yang murni. Tubuhmu sudah dibersihkan oleh darah dan tubuhnya Tuhan. Karena itu perbaiki sekarang tubuhmu, jangan rusakkan tubuhmu. Haleluya. Haleluya. Jangan gunakan tubuhmu untuk mencari-cari gara-gara sama Tuhan. Tubuhmu itu adalah tempat bersemayam Roh Kudus. Tubuhmu itu tempat tinggalnya Roh Kudus. Dengar baik-baik. Dalam 1 Korintus pasal 6 dikatakan, tubuhmu baiknya Allah. Dan siapa yang merusak tubuhnya Tuhan, baiknya Tuhan, maka Tuhan akan merusak hidupnya. Jangan main-main dengan tubuh. Itu baiknya Tuhan. Sebelum terlambat, mari perbaiki tubuh kita. Haleluya. Jangan rusak. Jangan rusak. Bisa merusak dengan apa yang kita konsumsi. Bisa merusak dengan apa yang kita perkatakan. Saudara memperkatakan tidak benar. Saudara menjelekkan orang. Saudara menjatuhkan orang, menghina orang, menyepelekan orang. Itu merusak tubuh. Itu di tubuhmu itu ada baik Allah, Roh Kudus. Karena itulah kata Alkitab, berkatalah yang benar, yang kudus dan suci. Jangan makin hari makin sip, itu namanya gosip. Itu tubuhmu itu Roh Kudus. Katakanlah di mana engkau berkumpul, di mana engkau bertemu, di mana engkau berjumpa, di mana engkau berkumpul satu lain, bicarakan hal-hal yang benar, yang positif. Haleluya. Amin. Bicarakan yang membangun, jangan melemahkan. Dan bicarakanlah yang membuat supaya bangkit semangat. Dan tidak saling menyalahkan. Itu nanti kita akan baca bagian terakhir. Ini tubuh. Karena itu dikatakan oleh Alkitab di sini, hati nuranimu sudah dibersihkan dari yang jahat. Hari ini kita akan menerima tubuhnya Tuhan yang tidak ada cacat, yang tidak ada kekotoran di tubuh lewat roti ini. Tidak ada. Dan kita akan minum anggur melambangkan darah Yesus yang tidak ada benih-benih kejahatan. Kita akan minum. Maka ketika engkau makan nanti, ketika engkau minum, maka berkomitmenlah dalam hatimu, Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau menjaga tubuhku ini, sebab tubuhku ini adalah baiknya Allah. Itu kalau saudara jelas baik-baik baca, siapa yang merusak baiknya Allah, maka dia akan dirusak oleh Tuhan. Karena itu, kerana Roh Kudus menyentuh hati saudara, menangkapi kepada hal-hal yang benar. Haleluya. Ini dikatakan Allah sudah bersihkan. Ya, kita sudah baca tadi. Coba saya ulang kembali baca di dalam Ibrani pasal 9 tadi. Saya ulang baca ayat 14. Betapa darahnya Kristus yang oleh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Seringkali kita berkata, berbuat, bertingkah laku sia-sia, tidak menjadi berkah, sia-sia.
Tapi lewat firman Allah, hati-hati bahwa hari ini tubuhmu, hidupmu sudah disucikan oleh firman, oleh darah Yesus, oleh tubuh Yesus, maka jadilah bersih hati kita semua. Tujuannya supaya beribadah. Maka dikatakan poin ketiga sebelum saya masuk ke poin terakhir, dikatakan bahwa kita sudah dibersihkan oleh air yang murni. Itu Yesus. Itu Yesus. Coba kita baca sebelum masuk poin terakhir. Yohanes pasal 4 ayat 14. Yohanes pasal 4 ayat 14 dikatakan di sana. Yohanes pasal 14, kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 4 ayat 14. Yohanes pasal 4 ayat 14 dikatakan. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Yohanes pasal 4 14 3 2 ya. Tetapi barang siapa minum air yang diberikan kepadanya, ia tidak akan haus oleh selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Ini ayat hidup firman Yesus. Yohanes 1 harus memancar di pikiran kita, di batin kita, sehingga kalau kita ketemu sama orang lihat wajah kita, ada wajah kemuliaan Tuhan. Pulang ibadah, wajahnya wajah ini wajah datang dari Tuhan atau wajah dari mana? Tapi di sini saya percaya tidak ada. Di Indonesia banyak. Haleluya. Amin. Harus ada dong kita upahnya datang ke gereja. Mungkin datang ke gereja wajahmu mungkin karena masalah cemberut. Tapi saya berkata ketika engkau pulang dari rumah Tuhan, wajahmu haruslah wajah penuh kemuliaan Tuhan. Membuktikan engkau bertemu Tuhan. Engkau mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan di rumah Tuhan. Guna apa kita jadi Kristen kalau kita gak pernah punya pengalaman bertemu dengan Yesus? Bukan bertemu secara fisik. Nanti itu bertemu kalau dia datang yang kedua kali. Tapi bertemu dalam hadiratnya, bertemu dengan suasananya. Maka akibat pertemuan itu hati kita lega. Walaupun besok ada masalah, tapi Tuhan sudah berikan kita kelegaan. Sehingga menghadapi besok masalah, kita tinggal tersenyum. Kita tinggal berkata, saya percaya masalah saya besok Tuhan selesaikan. Kenapa? Karena ada di wajah kita kemuliaan Tuhan. Maka ketika saudara pun bertemu dengan bos akan senyum melihat saudara. Karena dia lihat wajahmu mencerminkan cahaya Tuhan. Dan orang akan tertarik. Orang akan ingin menyatakan sesuatu kepadamu karena melihatnya engkau tampil beda. Itu yang dikatakan di sini bahwa ketika kita menerima air hidup, maka kita terus-menerus memancarkan. Itu artinya ada dalam ibadah. Itu yang ketiga. Yang terakhir saudara, di dalam Ibrani, yang terakhir dikatakan sana, marilah kita teguh berpegang pada pengharapan. Saya mau berkata sebelum saya tutup, masih adakah pengharapan saudara pada Yesus? Masih ada? Saya percaya kita tidak umat-umat yang putus asa ya, bukan ya? Kita umat-umat Allah yang berkemenangan. Haleluya. Yang punya pengharapan. Kenapa kita jadi orang Kristen kalau kita tidak punya pengharapan? Bedanya kita dengan orang lain karena kita punya pengharapan. Tiap hari kita berharap. Hari ini belum ditolong, masih berharap besok. Besok belum ditolong, masih berharap lusa. Sampai akhirnya kita temukan pengharapan. Itulah sebabnya Allah tidak mau orang yang putus asa. Orang yang putus asa tidak akan pernah mendapat pengharapan. Yakin? Apapun kamu tidak akan dapat. Itu banyak kamu sedang kita. Tidak usah saya buka menyapa. Tapi orang yang punya semangat yang menyala-nyala, maka orang itu punya pengharapan. Artinya memang benar depan kita ada masalah. Kita tidak bisa mungkin depan kita. Tapi kita mau katakan, hai masalah, dengan pengharapanku kepada Yesus yang punya kekuatan, maka masalahku akan terselesai. Bukan kuat gagamu, tapi Roh Kudus akan tuh menjadi advokasi, membela, menolong. Itulah punya pengharapan.
Jangan sampai saudara nggak ada pengharapan. Harus ada dalam benakmu cita-cita. Ya. Saya ingat dulu saudaraku, ketika di N119, saya selalu berdoa tiap hari, Tuhan saya percaya di depan pasti ada nanti tempat ibadah, di depan uang ada, di depan saya terus mau kapan baik terserah, mau sampai tua pun tapi sebelum saya mati pasti ada tempat ibadah di depan. Itu pengharapan saya. Lihat dompet nggak mencukupi, lihat kiri nggak ada, lihat jemaat, wah semua puji Tuhan. Tapi saya mengharapkan pengharapan kepada Yesus. Dan setiap hari itu saya katakan, pengharapan itu perkatakan setiap hari. Haleluya. Amin. Amin. Perkatakan setiap hari pengharapanmu itu apa? Selain surga ya, selain surga. Pengharapanmu apa di bumi? Selain surga. Kalau surga udah jelas, kita udah terus berharap ke sana. Tiap hari, saya begitu. Sampai dikatakan orang seperti orang stres yang terserah. Daud pun pernah berkata, sampai istrinya berkata, "Hei Daud, seperti orang gila kamu," kata istrinya. Tapi tidak peduli Daud, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap melompat-lompat sama Tuhan. Mau dikatakan kayak dia stres, tapi lihat, Tuhan tetap bela Daud. Saya ingat itu beberapa tahun lalu. Saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Saya berharap, saya percaya pasti agar supaya umat-umat ini aman, nyaman beribadah. Agar kamu bukan untuk kepentingan saya, agar umat-umatmu leluasa beribadah. Tuhan pasti nyatakan dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara saya. Itu pengharapan saya. Tepat pada waktunya, tanggal 12 bulan 12 2012. 12. Nomor rumahnya 12. 12 murid Yesus. Tuhan genapi pengharapan itu. Satu pengharapan bergenapi. Maukah saudara pengharapan yang tidak putus asa? Haleluya. Katakan sekarang sebelum saya tutup. Dalam batin, Tuhan pengharapan saya ini Tuhan. Katakan dalam batin, Tuhan pengharapan saya ini Tuhan. Selagi masih saya kuat, sehat, tolong Tuhan, ini pengharapan saya. Katakan dalam batin, saya ini pengharapan saya, tolong Tuhan. Dan mungkin Tuhan itu membiarkan selagi hatimu tulus, selagi hatimu iman kuat, selagi murni dalam batinmu, maka pengharapan akan tetap diteguhkan Tuhan. Guna apa Tuhan sampai mati di kayu salib? Tujuan Tuhan selain menyelamatkan kita dari dosa, mengangkat harkat martabat kita, membuat kita bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Amin. Itu tujuannya. Membuat kita ke depan bukan ke belakang. Membuat kita makin maju bukan makin mundur. Itu tujuan. Asal Bapak Ibu sudah punya pengharapan. Kadang-kadang di pengharapan kita ini sudah mulai ciut. Gak mungkin. Belum saudara lakukan, belum saudara coba, belum saudara gumuli, belum saudara puasakan. Itulah sebabnya doa dan puasa. Saya anjurkan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan anggap remeh doa dan puasa. Haleluya. Ketika pergumulan yang berat, kau ambil doa puasa. Kau ambil. Tuhan, saya hari ini mengambil doa puasa. Ada pengharapan saya. Tolong Tuhan, tolong saya. Maka saya percaya Tuhan akan tolong. Tuhan itu sangat baik dan terlalu sangat baik. Dan saya berani berkata karena saya, kami, dan kita semua yang pernah ikut dengan saya dari N119 tahu betul bagaimana Tuhan kasih ini. Tapi itu pengharapan yang tidak pernah berhenti. Walaupun dibilang mungkin, ini hamba Tuhan stres, terserah. Mau bilang stres kayak terserah. Yang penting di depan. Dan tepat waktunya Tuhan berikan. Maukah menunggu waktunya Tuhan? Haleluya. Nah, mari kita lihat sebagai penutupnya. Kita baca Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat 11-12. Mari kita akan tutup dengan ayat ini, nanti akan disebutkan dengan penutupnya. Ibrani pasal 6
ayat yang ke-11 12. Kita baca bersama-sama. Ya. Ibrani pasal 6 ayat 11 3 2 ya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lambang tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kadang-kadang amin. Jadi jangan kita hanya janji-janji dengar, janji-janji, tapi kita nggak mengalami. Dari zaman sekolah minggu saudara sampai nanti zaman sudah tua, cuma dengar janji tok, tapi tidak mengalami. Tapi Tuhan berkata mengalami pasti pengharapan itu dengan janji dari Allah. Haleluya. Asal pengharapanmu jangan ciut. Jelas dikatakan pengharapan yang bukan mudah-mudahan, tapi pengharapan yang pasti. Yes, jelas, yes. Itu firman. Mari saya menggugah hati saudara supaya pengharapanmu jangan putus. Haleluya. Pengharapanmu jangan ciut. Maka untuk kita bisa mendapat pengharapan itu yang pasti, perlu kita taat. Itu saya simpulkan, perlu taat. Untuk mendapat pengharapan pasti perlu kita setia. Untuk mendapat pengharapan pasti perlu kita percaya sungguh-sungguh pada firman. Ketika ini kesimpulannya, maka siap kita menerima tubuh dan darah. Saya katakan, marilah kita taat terus, setia, percaya sungguh-sungguh pada firman disampaikan pada siang hari. Haleluya. Pengharapan kita bukan pengharapan yang mudah-mudahan, tapi pengharapan yang pasti. Inilah firman Allah yang boleh saya sampaikan, saya bacakan sekali lagi supaya penutupnya. Marilah kita teguh berpegang pada pengharapan, dan marilah kita saling memperhatikan ayat 4 dan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Kita saling mendorong, jangan saling menjatuhkan, saling mendorong dalam kasih. Kalau kita saling mendorong, saling menguatkan, tapi dorong bukan dorong gini nanti jatuh. Mendorong menguatkan. Dan Alkitab katakan, saya akan, walaupun saya katakan tadi tertutup, saya jadi teringat satu ayat, ya. Saya teringat satu ayat berkata begini, ya, berkata begini. Kolose pasal 3. Apapun yang saudara perbuat, saya akan tutup dengan kata-kata ini. Apapun yang saudara perbuat di dalam mendukung, menolong, mengasihi, baik Tuhan, baik sesama, baik pelayan pekerja Tuhan, apapun yang saudara perbuat, perbuatlah itu bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Maka engkau mendapat upah dari Tuhan. Saya garis bawah sekali, apapun yang Bapak Ibu Saudara perbuat, kecil besar, untuk sesama, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk sesama jemaat, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, apapun perbuat itu bukan karena manusia, tapi karena Tuhan, maka engkau mendapat upah yang besar dari surga. Saya tutup dengan ayat itu. Saya tertarik ayat itu sebagai walaupun tadi saya katakan akhir. Kolose, mari pelan-pelan maju ke depan. Kolose pasal 3. Kita akan tutup dengan ayat ini. Jadi supaya saudara berbuat sesuatu bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Kolose pasal 3. Ya. Ayat 23-24. 23-24. Semoga ini kiranya membuat saudara boleh melihat kemurahan Tuhan. Kolose pasal 3, saya menunggu sampai semua dapat. Semua yang baca ayat ini. Semua baca ini. Kolose pasal 3, 23-24. Kalau sudah dapat, katakan amin. Baik, kita baca bersama-sama dengan suara lantang. 3, 2, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Haleluya. Perbuatlah. Jadi kalau ketika saudara perbuat untuk pekerjaan Tuhan, untuk kami keluarga Gembala, bukan perbuat karena hamba Tuhan, karena Tuhan. Maka Alkitab dikatakan sana, Tuhan dikatakan sana, engkau akan menerima, ditentukan. Bayangin, udah disiapin ini bagian lo. Karena engkau berbuat sesuatu ini lo.
Dan kalau sudah Tuhan tentukan, tidak ada yang bisa merampas. Ini catat ini. Biar bagaimana kekuatan dasarnya iblis tidak bisa. Ini sudah dipagari. Ini bagian si A, ini bagian si A. Haleluya. Siapapun tidak bisa merombak, merampok, mengambil, merampas. Ini bagian. Malaikat Tuhan menjaga itu. Itu bagian. Maka itu saudaraku, kalau sudah bagian kita, bagaimanapun cara orang tidak akan bisa dihalangi. Asal saudara ayat 23, perbuatlah itu karena Tuhan, bukan karena manusia. Perbuatlah itu bukan engkau supaya dapat pujian dari manusia, maka engkau tidak dapat upah dari surga. Kalau engkau berbuat sesuatu supaya manusia memujimu, supaya manusia membanggakanmu, maka engkau dapat pujian dari manusia, tapi dari Tuhan tidak. Tapi kalau engkau berbuat sesuatu yang baik dan terbaik, engkau tidak dapat pujian dari manusia, termasuk dari gembala, maka engkau mendapat bagian yang tidak dapat diberikan gembala atau orang. Engkau dapat upah yang paling besar. Tinggal pilih, mau dapat dari sesama atau dari Tuhan. Tapi saya percaya kita semua dapat upah dari Tuhan. Haleluya. Mau dapat dari Tuhan. Makanya jangan heran kalau engkau mendapat satu jatah dari Tuhan. Jangan heran, itu sudah disiapkan. Bertahun-tahun sudah Tuhan siapkan. Tinggal tunggu buka. Itu Tuhan sudah siap. Dan juga kita jangan kaget ketika orang mencatat sesuatu. Allah sudah siapkan bukan secara spontan. Tuhan sudah siapkan itu lebih dulu. Tapi Tuhan melihat apa yang sudah diperbuat orang ini, itu akan diambil. Oh ya, maka layaklah dia mendapat itu. Masih ingat ketika orang Yahudi berkata kepada perwira di Kapernaum, dikatakan orang Yahudi kepada perwira di Kapernaum, kepada Yesus, Yesus, layaklah dia mendapat pertolongan. Sebab perwira ini salah satu donatur yang membangun rumah Tuhan, orang Yahudi. Maka layaklah engkau tolong. Layaklah engkau tolong dia Yesus. Layaklah engkau sembuhkan hambanya. Layaklah engkau tolong jabatannya. Karena orang ini, perwira di Kapernaum ini adalah salah satu orang yang pernah membantu pelayanan rumah Tuhan orang Yahudi. Itu adalah beberapa tahun yang lalu dikerjakan dia. Dan saat dia bertemu dengan Yesus, baca di Lukas, layak diterima. Yakinkah bahwa satu kali malaikat akan berkata kepada Yesus, layaklah dia Yesus mendapat itu, sebab dia sudah pernah menabur. Haleluya, menaburlah. Pekerjaan yang baik, yang benar. Itu pada ayat 4. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita, siapkan hatimu untuk menerima tubuh dan darah. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi wejangan, menjadi momen yang baik bagi saudara dan saya. Supaya ketika engkau berjalan, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu kecewa. Masih ada satu pribadi yang sanggup menolong, yang tidak ada pada manusia, itu Yesus. Yesuslah pengharapan kita. Yesuslah menjadi kekuatan kita. Tuhan semua berkati kita semua. Mari dengan kasih Tuhan, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk menerima tubuh dan darahnya, untuk menerima dengan kekuatan kuasanya lewat tubuh dan darah Yesus. Ku tak dapat lupakan, ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan dulu. Jangan ingat dulu masa lalu, tapi ingat kebaikan Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan Tuhan. Ku tak dapat lupakan segala kebaikan. Agar pujian dengan hati yang tulus, dengan iman yang kuat, dengan arahan pengharapan kepada Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku tak dapat lupakan. Amin, amin. Kebaikan